Gunung Tidar adalah gunung yang terletak di tengah-tengah kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar dikenal sebagai pakunya tanah Jawa. Gunung Tidar menyimpan banyak sejarah dan cerita legenda. Salah satu cerita legenda yang paling dikenal di Gunung Tidar adalah cerita Syekh Subakir, Yai Sepanjang, dan Ismoyo Jati, atau lebih dikenal dengan nama Sabdo Palon, atau dalam kisah pewayangan lebih sering disebut dengan nama Eyang Semar. Bersama Ustadz Mashuri, kita akan telusuri Gunung Tidar hingga ke puncak, sekaligus menziarahi makom Syekh Subakir dan Eyang Ismoyo Jati. Ikuti terus perjalanan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah amma ba'du. Puji syukur atas rahmat yang diberikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan jasmani rohani, panjang umur. Posisi saat ini kita beserta jamaah ada di depan pintu gerbang masuk makam Syekh Subakir, Syekh Sepanjang, dan makam beliau Eyang Ismoyo Jati. Mudah-mudahan munajat kita pada pagi hari ini benar-benar membuahkan hasil yang sempurna dan selalu senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu bentuknya, terijabah doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita untuk menuju areal makan. Untuk memasuki kawasan Gunung Tidar, kita diwajibkan membayar administrasi sebesar Rp5.000 untuk satu orang. Dan di sini juga ada tata tertib pengunjung Kebun Raya Gunung Tidar, di mana di sini sudah ada undang-undang khusus untuk harus kita taati. Mari kita untuk menuju arah makam. Setelah melakukan pendaftaran, perjalanan pun kami lanjutkan. Rombongan dari mana ini? Malang. Di awal perjalanan, tepatnya di dekat makam Tionghoa, kami bertemu pemimpin jamaah dari Semarang. Kami pun berkenalan dan ngobrol-ngobrol sambil menikmati pemandangan kota Magelang. Nggih niki lepati mawon kali kisah Cak Untara wekdal. Nggih niki ajeng kula damel dokumen teng makat mriki. Dados muga-muga niki dados kekeluargaan nggih. Alhamdulillah. Kemudian perjalanan kami lanjutkan. Dalam perjalanan, kita akan menjumpai beberapa makam Tionghoa. Kita belum tahu pasti tentang sejarah adanya makam Tionghoa di Gunung Tidar. Mungkin saja makam ini sudah ada sejak zaman Belanda. Ini adalah background yang sangat luar biasa, merupakan pitutur yang luhur luar biasa. Satu, noto ati ben uripe mukti. Yang kedua, noto ilat ben ora kualat. Yang ketiga, noto rasa ben ora ciloko. Yang keempat, noto polah ben ora salah. Semoga kita bisa memahami makna daripada kalimat tersebut. Bukan hanya sekedar memahami makna, tapi kalau kita benar-benar mentelaah daripada kalimat tersebut, mari kita laksanakan dalam realita kehidupan kita. Untuk sampai ke puncak Gunung Tidar, kita harus mendaki anak tangga yang berjumlah kurang lebih 1.000 anak tangga.
Sambil menikmati sejuknya hutan Gunung Tidar, tak terasa kita sudah sampai di anak tangga yang ke-169. Sehat, Kong? Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin, posisi kita saat ini sudah menaiki anak tangga yang 169. Alhamdulillah masih tetap spirit dan semangat untuk kita menuju ke arah makam Kanjeng Syekh Subakir, Syekh Sepanjang, juga Eyang Ismoyo Jati. Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu menempuh jalan ini dengan kesuksesan. Ayo kita jalan ke atas. Dengan nafas yang ngos-ngosan, sampailah kita di Taman Monumen Gunung Tidar, Magelang. Alhamdulillahirabbil alamin, posisi kita berada di peristirahatan pertama. Alhamdulillah, untuk menuju makam Syekh Subakir di sini ada tempat istirahat dan ada makanan ringan yang memang perlu jamaah untuk beli. Kita pun memutuskan untuk istirahat sejenak, menghirup udara segar sambil berfoto-foto. Ada monumen Gunung Tidar, Kota Magelang, sebagai ciri khas taman yang ada di pertengahan antara Gunung Tidar mencapai puncak dari perjalanan kita. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk istirahat di taman ini. Bahkan bukan hanya itu, kita juga diberikan fasilitas MCK dengan kondisi yang rapi dan bersih. Air wudhunya, kerannya juga ada, dan di sini diperuntukkan bagi jamaah gratis tanpa dipungut biaya. Setelah menikmati suasana sejuk di taman, kita lanjutkan lagi perjalanan untuk menuju makam Syekh Subakir. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan perjalanannya untuk nyampe puncak. Yuk kita jalan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mencapai jalur evakuasi di mana ini sudah mendekati puncak Gunung Tidar dan gardu pandang Taman Elang Jawa. Makom Mbah Semar bisa menuju lewat alternatif ini. Tolong dipasih lihat, sebenarnya ini adalah jalur alternatif untuk menuju makam Eyang Semar yang lebih dekat. Jika melewati jalur evakuasi, maka kita tidak akan melewati makom Syekh Subakir dan Kiai Sepanjang. Jalur evakuasi sengaja ditutup dan hanya digunakan untuk kebutuhan tertentu. Selain itu juga, tempat untuk mengambil air wudhu hanya ada di bawah makom Syekh Subakir. Sehingga jika kita melewati jalur evakuasi, maka kita tidak akan menemukan tempat untuk berwudhu. Setelah mengambil air wudhu, kami pun berjalan kembali dan akhirnya sampailah di makom Syekh Subakir. Syekh Subakir adalah seorang ulama yang berasal dari Persia. Beliau diutus oleh Sultan Muhammad I pada abad ke-15 untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Syekh Subakir memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir. Beliau menyebarkan agama Islam sebelum Wali Songo. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai akhirnya tujuan kita di makam Syekh Subakir. Mari kita untuk melanjutkan ritual bersama jamaah untuk beribadah di dalam area pemakaman Syekh Subakir. Kita bertahlil,
kita bertahmid, berkalimah thayyibah, dan serta kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi menjelang siang ini doa kita selalu terijabah oleh Allah dan selalu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita masuk ke dalam. Bersama para jamaah, kita pun memasuki area makam Syekh Subakir untuk melakukan doa bersama. Setelah berdoa di makam Syekh Subakir, perjalanan kami lanjutkan untuk menuju makam Kiai Sepanjang. Kalau kita lihat bentuk daripada makam Syekh Subakir, bangunan fisik luarnya seperti serumbung daripada sumur, dan intinya di depan makam ini ada aula, di mana aula ini sebenarnya tujuan aula ini apabila kondisi dalam keadaan hujan, para jamaah bisa berdoa di bawah aula tersebut. Dan di sini adalah Masjid Banjaran Amal Gunung Tidar sini. Ini adalah di mana apabila kita waktu sholat untuk beribadah di sini boleh. Alhamdulillah. Di sini alhamdulillah ketemu sahabat. Ini sahabat dari Mesuji, alhamdulillah ini seperjuangan waktu di Darul Muawana. Ini adalah makom Kiai Sepanjang. Lokasinya tidak terlalu jauh dari makom Syekh Subakir. Alhamdulillahirabbil alamin, posisi saat ini kita sudah berada di makam Kiai Sepanjang. Kiai Sepanjang adalah senjata yang digunakan Syekh Subakir untuk menaklukkan bangsa jin. Namun, banyak yang mengira bahwa Kiai Sepanjang adalah seorang tokoh. Kemudian perjalanan kita lanjutkan kembali dan akhirnya sampailah kita di puncak Gunung Tidar. Alhamdulillahirabbil alamin, saat ini kita ada di puncak Gunung Tidar masih bersama kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bukti bahwasannya sejarah Islam yang kita tahu itu sangat luar biasa. Puncak Gunung Tidar berada di ketinggian 503 meter dari permukaan laut. Nama Tidar dalam bahasa Jawa adalah mukti dan kedadar. Artinya, barang siapa yang ingin bahagia dan meraih kesuksesan dalam hidup, maka harus dididik, ditempa, dan diuji agar menjadi manusia yang tangguh. Ada juga yang mengartikan nama Tidar dengan kata mati dan modar, yang berarti mati atau binasa. Namun sebagian orang ada juga yang menyebut nama Tidar yang berarti Tunas Indonesia Raya. Mungkin karena di tempat ini sering dijadikan untuk berlatih militer dan menghasilkan tunas-tunas baru untuk Indonesia Raya. Di puncak Gunung Tidar, kita akan menjumpai Monumen Tanah Air Satu Bangsa, Tugu Akademi Militer, Gardu Pandang Taman Elang Jawa, dan Tugu Sa atau Salah Seleh. Disinilah terdapat yang namanya paku bumi atau tumbal yang ditancapkan oleh Syekh Subakir, dan di sini masih terdapat sesaji. Selain itu, kita juga akan menjumpai petilasan Pangeran Purboyo atau lebih sering disebut dengan nama Jaka Umbaran yang letaknya tepat di bawah pohon beringin yang saat ini menjadi habitatnya para kera. Kemudian, kita akan menjumpai makom Eyang Semar yang akan menjadi tujuan akhir dari perjalanan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, posisi saat ini kita udah ada di depan pesanggrahan Eyang Ismoyo Jati Betawi Mbah Semar. Alhamdulillah kita berserta jamaah akan masuk ke dalam makam untuk membaca tahlil
kalimah thayyibah dan doa bersama. Mari kita masuk. Dalam cerita pewayangan, Ismoyo Jati atau Kiai Semar merupakan seorang tokoh punakawan yang memimpin 4 sekawan. Lalu, siapakah sebenarnya Sabdo Palon? Mungkin di lain waktu kita akan telusuri lebih jauh siapa sebenarnya Sabdo Palon, Eyang Ismoyo Jati atau Kiai Semar. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.